Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kali ini saya sedang mengerjakan tugas video kajian pendidikan berbasis agama. Nah, kali ini saya akan ajak kalian untuk keliling di sekitar luar kelas di SDIT Mutiara Ilmu Bangkalan, sekaligus ngobrol dengan Kepsek SDIT Mutiara Ilmu Bangkalan. Berhubung saat saya kesini siswa-siswanya sedang melaksanakan UTS, jadi saya tidak bisa untuk memvideo saat kegiatan belajar mengajar siswa-siswinya. Oh ya, sekolah ini terdiri dari 4 lantai, yang dimana lantai 1 terdapat ruang Kepsek, ruang guru, kelas 1 AB, dan kelas 2A. Sedangkan di lantai 2 terdapat masjid yang biasanya digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti sholat duha, sholat duhur, sholat asar berjamaah. Dan di lantai 3 terdapat kelas 2B, perpustakaan, kelas 3A, dan kelas 3B. Sedangkan di lantai 4 terdapat kelas 4AB, kelas 5AB, dan kelas 6AB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa la haula wa la quwwata illa billahi ma ba'd. Baiklah, perkenalkan, nama saya Slamet Riyadi. Saya sebagai kepala sekolah di SDIT Mutiara Ilmu Bangkalan. Awal berdiri SDIT ini sejak? SDIT berdiri mulai tahun 2016. Mulai pengenalan dari program yang ada di sini dulu. Program yang ada di sekolah ini apa saja? Ya, sebenarnya programnya sama aja, ya, sama dengan SDIT yang lain. Karena di sini itu namanya SDIT, ya, Islam terpadu, maka semua pembelajaran itu senantiasa dikaitkan atau dipadukan dengan nilai-nilai Islam. Jadi di semua pelajaran, semua aktivitas. Mulai dari aktivitas pagi, aktivitas bersamanya apa saja? Kita bersama juga sama dengan sekolah lain. Jadi kita masuk jam 7, ya, pukul 7 masuk. Sebelum pukul 7 itu gurunya itu sudah menjemput siswa di depan. Biasanya di situ diawali dengan saling bersama gurunya, bersama gurunya. Setelah itu masuk di kelas, ya, kemudian di kelas itu diawali dengan doa dulu. Doa, kemudian doa sebelum belajar. Nah, setelah itu sampai pukul 9 kurang lebih, ya, itu pembelajaran Islam. Jadi ada kelas yang belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran atau tilawah Al-Quran istilahnya. Ada juga yang belajar tahfidz, hafalan Al-Quran. Ada juga yang sholat duha berjamaah. Itu seluruh kelas seperti itu, ya, hanya penuhnya itu tidak bersamaan. Kemudian ada yang tahfidz, ada yang kelas lain itu ada tilawah Al-Quran, kelas lain juga ada sholat duha dari sholat duha. Kalau kayak kelas tahfidz sama kelas penghafal Al-Quran itu dikhususkan buat kelas berapa sampai kelas berapa gitu? Apa ada pembedaan kelasnya atau mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 semua rata gitu? Kelas 1 sampai kelas 6 itu dilaksanakan, ya, baik itu tilawah maupun tahfidznya. Tapi itu saja tingkatannya kan lain gitu. Kalau untuk yang kelas 1 seumpama tilawah Al-Quran itu mulai dari awal sekali, ada bukunya, ada buku jilid 1, jilid 2 itu dipergunakan di kelas 1, kemudian kelas jilid 3, jilid 4 itu kelas 2, dan seterusnya. Kelas 3 itu kalau berjalan dengan lancar sudah masuk Al-Quran. Yang target itu minimal bisa
menghatamkan Al-Quran itu 3 kali di dalam di sekolah ini, minimal 3 kali menghatamkan Al-Quran. Kira-kira seperti itu target dalam Al-Quran. Kalau target untuk tahfidz Al-Quran itu di kelas 1 ini diawali dari juz 30. Jadi tergantung kecepatannya siswa. Jadi kalau cepat ya bisa juz 30 bisa selesai, juz 2 mungkin kelas 2 dan seterusnya, tergantung dengan kecepatan. Berarti nanti itu kayak pengajaran Al-Qurannya itu dibuat per kelompok gitu Pak? Ya, rata-rata satu kelas itu belajar 3 orang. Jadi kalau satu kelas itu kan maksimal 28 orang. Tapi di sini nggak ada yang maksimal ya, kita isi 26. Jadi kalau itu 23, sehingga kalau belajar Al-Quran atau tilawah Al-Quran itu juga diajari 3 orang, tahfidz juga diajari 3 orang setiap kelas. Di kegiatan agama selanjutnya. Di samping pelajaran yang disebutkan tadi, yaitu tahfidz, kemudian tilawah sama sholat duha, di situ ada lagi pembiasaan untuk sholat duhur dan sholat asar. Karena kalau sholat duhur itu anak-anak juga diajarin jadi imam bergantian, yang laki-laki. Di sholat duha juga bergantian menjadi imamnya. Tapi fungsi untuk sholat asar itu dipimpin dari dulunya, karena dilanjutkan dengan zikir al-maksurat untuk sore hari. Kemudian di samping itu menanamkan keagamaan itu juga melalui setiap pembelajaran. Dalam pembelajaran itu kan ada yang namanya rencana pelaksanaan pembelajaran PLPB. Maka PLPB itu senantiasa diselipkan yang namanya nilai-nilai duniawi dan ukhrawi. Jadi nilai-nilai agama apa yang diterapkan di dunia ini, ya, artinya pada saat anak itu diamalkan di masyarakat, terjun di masyarakat itu bermanfaat gitu, bagi masyarakat dengan mengamalkan nilai-nilai Islam itu. Kemudian nilai ukhrawinya atau nilai di akhiratnya itu setiap amalnya dilakukan itu diharapkan punya nilai ibadah yang akan berdampak kepada pahala di akhiratnya. Jadi semua pelajaran itu pada FTP-nya itu selalu dimasukkan nilai-nilai Islam, ya, nilai-nilai ukhrawi, ya, pemanfaatan dan penerapan di dunia, di masyarakat, dan kemudian harapan-harapan di akhirat. Kira-kira seperti itu. Masih ada satu lagi ya, tadi PBI ya. Iya. Jadi PBI itu ada sendiri, yaitu Bina Pribadi Islami. Itu intinya adalah membiasakan, ya, mempraktekkan ajaran-ajaran agama itu dalam kehidupan. Jadi kalau mulai dari itu misalnya ya, bagaimana itu yang tertib gitu ya, itu yang benar seperti apa, terus kemudian sholat dan sebagainya. Kemudian berinteraksi dengan manusia, makanya diawali dengan membiasakan tersenyum dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Jadi penerapan dalam kehidupan nilai-nilai Islam. Namanya PBI yang Bina Pribadi Islami. Diharapkan nanti hidupnya masyarakat itu mempunyai nilai yang Islam. BPI ini nih pembiasaannya pas untuk anak awal-awal masuk kelas 1 itu BPI itu dibiasakan melalui kegiatan sebelum masuk sekolah atau pas ada di lingkungan sekolah aja? Di samping itu apa ya, di samping pembiasaan sehari-hari itu ada semacam pengajian gitu. Jadi ada semacam pengajian gitu ya. Dan kita juga punya bukunya. Jadi BPI itu ada bukunya juga, yang semacam LKS gitu ya. Itu nanti yang diisi baik di rumah maupun di sekolah. Nah di rumah diisi bukunya, dipraktekkan pada saat itu. Caranya juga sama dengan ini. Setiap satu kelas itu dipandu 2 orang. Jadi dijadikan 2 kelompok itu, kemudian belajar BPI itu membahas sesuai dengan bahasanya. Nah kemudian di rumah itu ditindaklanjuti oleh orang tuanya. Nah antara sekolah dan rumah itu ada namanya buku penghubung.
apa yang dilakukan di rumah akan dilakukan di sekolah. Berarti BPI sendiri itu pembelajarannya itu dilakukan tiap minggu atau Ya. per bulan gitu? Tiap minggunya Ada diberi waktu 2 jam pelajaran. Kemudian di rumah hanya diterapkan diharapkan di rumah ya kesehariannya. Misalnya kalau bab sholat ya sholatnya tepat waktu atau tidak, sholatnya benar atau tidak dan sebagainya. Itu yang menilai orang tua. cara sekolah mengajak orang tua untuk berpartisipasi dalam pembelajaran BPI itu gimana? Ada diadakan sosialisasi atau semacamnya dari sekolah? Sosialisasi itu dilakukan pada saat PPDB ya, penerimaan siswa baru. Jadi pada saat penerimaan siswa baru itu wali murid itu ada MOU-nya. Jadi ada kesepakatan. Di sana diperkenalkan program sekolahnya, kemudian diperkenalkan juga program-program sekolah ya, dan visinya sekolah dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu termasuk juga pembiayaan gitu ya, aktivitas yang di luar sekolah gitu, seperti misalnya outbound ya, pramuka, kemah dan sebagainya itu di awal-awal dikenalkan gitu, sebelum siswa masuk sekolah pasal ya. Terus kemudian MOU itu menyangkut kesanggupan untuk bekerja sama ya, kesanggupan untuk pembiayaan, kesanggupan untuk pendampingan di rumah dan sebagainya. Kira-kira seperti itu sudah disampaikan di awal. Berarti udah ada komunikasi antara sekolah sama orang tua sejak awal. Ya, secara langsung masuk sekolah. Untuk program yang jadi unggulan gitu, yang jadi pembeda dari sekolah-sekolah lain menurut Bapak apa? Unggulannya di sini sepertinya ada 2 ya. Yang satu adalah tentang pembelajaran Al-Quran, terus yang kedua adalah tentang adab Islami yang dibentuk dengan BPI. Di jam itu di SDIT itu yang diunggulkan itu adalah pembelajaran Al-Quran sama BPI. Itu kalau yang Islami ya. Tapi kalau masalah masalah minat akademisi lain ya selain agama itu kita juga berusaha seperti misalnya pelajaran yang dikenal masyarakat seperti matematika, seperti pelajaran IPA, IPAS ya, atau bahasa Inggris. Kita juga sering membina anak, mengirim anak untuk lomba kalau olimpiade dan sebagainya. Sehingga kegiatan antara Islam dan anak ini. Menurut Bapak mulai dari awal berdirinya sekolah ini sampai sekarang, kemajuan apa yang udah dirasain Bapak sebagai kepala sekolah? Masalah kemajuan itu saya kira yang bisa menilai itu masyarakat. Kalau saya nggak bisa menilai. Ya kalau kita lihat dari jumlah siswa itu semakin tahun itu semakin bertambah. Itu mungkin kira-kira indikator yang paling bisa dilihat. Kemudian banyak rujukan-rujukan dari luar itu yang mutasi itu jasa dirujuk ke sini. Kira-kira seperti itu. Misalnya dari luar kota sini biasanya banyak yang rujuknya ke SDIT. Itu kira-kira ukuran dari kemajuannya yang bisa saya sampaikan seperti itu. Untuk ukuran SPP-nya ya Pak, itu tiap jenjang kelas itu berbeda apa bisa? Tentang SPP ini yang awal-awal itu lebih rendah. Jadi yang awal itu rendah karena kenaikan biasanya di awal masukan. Dan di sini ada yang SPP-nya itu 150, kemudian ada juga yang 160, kira-kira seperti itu. Tapi untuk yang terakhir ini ya ini berhubung dengan kenaikan itu harga di luar maka tidak ada penyesuaian.
Dan tujuannya itu sekarang ini ada dua macam SPP. Untuk kelas 1 itu 235, sedangkan untuk kelas 2 ke atas itu 200 ribu. SPP dibayar per bulan apa langsung pas awal per bulan? Ya, dibatasi sampai tanggal 10. Menurut Bapak, besaran SPP yang dibayarkan itu sangat berpengaruh nggak Pak untuk kemajuan dalam kayak program ataupun fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah? Ya tentu saja sangat berpengaruh, karena setiap kegiatan itu memerlukan pembiayaan. Misalnya kalau kita mau mengirim lomba, kita sangat sering mengirim lomba anak-anak. Itu kan mesti perlu pembinaan, kemudian perlu juga biaya untuk mengirim, jadi transportnya atau instruksinya seperti itu. Nah kalau SPP tidak mencukupi, bisa saja kegiatan itu terbatas, termasuk kegiatan ekstrakurikuler dan sebagainya. Ini jelas berpengaruh. Untuk mengenai pendanaan ini, selama ada dapat bantuan untuk meninjau kegiatan yang ada di sekolah. Dan kita nggak ada kos, kita nggak ngambil kos, sehingga murni dari wali murid. Berarti semua pembiayaan sudah murni dari pembayaran SPP dari sisi. Iya, jadi tidak ada apa namanya operasional dari luar, kecuali kegiatan tertentu. Contohnya kegiatan tertentu misalnya pelaksanaan KNBK, itu asesmen nasional berbasis komputer ini. Itu kan memang programnya pemerintah, ya. Di situ diberi biaya pemerintah. Ya sebenarnya itu ada, lainnya tidak ada. Berarti masih pure pakai dana-dana dari sisi. Tadi ngebahas ekstrakurikuler di sini ada nggak yang selain ekstrakurikuler kegiatannya dari sisi? Pramuka ya, itu BDI termasuk ekstra. Oh, masa ekstra? BDI masih ekstra wajib ya, sama pramuka. Tapi ke depan sepertinya kita mau membuka tapi belum ya, yaitu bela diri sama tanahan, soalnya itu yang dalam waktu dekat itu kita siapkan itu. Ini Pak, harapan Bapak untuk lulusan dari SD ini gimana ke depannya? Kalau SDIT ini kan IT ini punya program yaitu dari SD, kemudian SMP, SMA, atau SMK, atau SMA. Nah diharapkan karena di sini lembaga ini samping lembaga pendidikan itu juga sebagai lembaga dakwah. Diharapkan memang lulusan ini sudah mempunyai bekal untuk melanjutkan. Jadi mempunyai bekal untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Nah sekolah yang lebih tinggi itu kan ada SMP, ada MTS gitu ya. Itu diharapkan seperti itu. Di lulusannya itu seperti itu. Baik itu ada di SIT maupun ada di pondok. Atau juga ada di sekolah umum. Tapi alhamdulillah yang sekolah umum sepertinya itu keluar dari sini semuanya bisa masuk ke SMP favorit. Dan cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.